Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar ini semuanya? Kalau sore-sore, ini ngapain ini adik-adik? Mager ya kalau udah sore-sore. Biasanya kalau udah sore sambil ngemil ya, karena dari pagi sampai siang mungkin sudah kelelahan ya dengan daring, sekolah daring. Oke, di sini Ibu sedikit menyampaikan, jadi nanti kita sesuaikan dengan adik-adik aktivitas fisik apa yang mungkin adik-adik bisa laksanakan di rumah dengan suasana yang sekarang lagi pandemi. Oke, kita mulai dulu. Jadi Ibu memberikan dulu maksudnya aktivitas fisik itu apa sih gitu. Jangan sampai kita berpikir saya udah ini kok udah gerak, udah tiap hari saya nyapu, tiap hari saya nyuci, ngepel, saya rasa itu sudah cukup untuk aktivitas fisik saya gitu. Nanti kita lihat dulu gitu ya. Nah, jadi secara umum kalau bicara aktivitas fisik berarti gerakan tubuh yang dihasilkan dari otot rangka, yang kemudian dia memerlukan pengeluaran energi dan melibatkan proses-proses di dalam tubuh. Nah, proses-proses ini sebenarnya mungkin kalau di orang awam misalnya menganggap saya udah keringatan gitu, jadi saya udah beraktivitas, pokoknya saya udah keringatan, jadi udah cukup itu aktivitas itu yang mungkin perlu kita luruskan ya. Jadi nanti aktivitas fisik seperti apa yang kemudian dikatakan cukup untuk kita. Oke. Nah, yang dikatakan cukup, jadi aktivitas fisik yang dikatakan cukup adalah ketika kita melaksanakan jenisnya yang latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari, dan itu minimal 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Jadi adik-adik kalau misalnya nanti apa sih latihan yang masuk latihan fisik, apa, olahraga apa, nanti kita. Jadi intinya adalah 30 menit setiap hari. Nah, tadi yang udah jawab 30 menit berarti sudah tahu ya, ini minimal 30 menit. Dan dalam seminggu harus ada 3 sampai 5 hari gitu. Jangan hanya saya minggu ini saya cuma 2 kali, udah cukup beraktivitas fisik gitu. Tidak, tapi harus secara rutin minimal 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Oke. Nah, ini macam-macam aktivitas fisik. Jadi adik-adik nanti bisa dilihat saya selama ini masuknya aktivitas fisiknya yang sudah cukup kah, atau hanya ternyata yang ringan atau sedang gitu. Jadi nanti bisa kita lihat. Nah, yang pertama itu aktivitas fisik sehari-hari. Jadi contohnya di sini berkebun, mencuci, menyapu, mengepel, kemudian naik turun tangga, kemudian berjalan kaki, itu aktivitas fisik sehari-hari yang biasa kita lakukan. Jadi jangan nanti mungkin adik-adik saya udah bantuin bokap di rumah, udah keringatan, udah cukup aktivitas fisiknya gitu. Atau gua kan berat badannya normal gitu, nggak perlu latihan fisik, nggak perlu olahraga gitu. Tidak, karena aktivitas fisik itu dikatakan cukup tidak melihat status gizinya gitu. Semua orang membutuhkan aktivitas. Oke, yang kedua jenisnya adalah latihan fisik. Jadi tadi kalau ini latihan fisik, jadi kalau latihan fisik itu memang suatu aktivitas fisik yang dia terstruktur, artinya direncanakan kemudian memang untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani itu maksudnya apa? Agar kita bugar setiap harinya. Kadang kita ke sekolah, misalnya ke sekolah capean, udah gampang banget ngantuk ke sekolah. Nah, itu ciri-ciri kita kurang, kebugaran tubuh itu kurang gitu. Atau misalnya adik-adik naik tangga, baru naik tangga 1 lantai udah ngos-ngosan gitu. Itu bagian dari bahwa kita masih kurang latihan fisik. Jadi perlu nanti latihan fisik untuk melatih agar kondisi-kondisi seperti
tadi itu tidak terjadi. Jadi tahan kalau misalnya naik tangga baru 1 lantai masih kuat, tapi kalau udah 20 lantai baru gitu ya, adik-adik udah ngos-ngosan, ibu juga pasti ngos-ngosan ya. Oke, jadi contoh latihan fisik itu berlari, jogging gitu ya, bermain bola, berenang gitu, senam. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang sudah untuk agar kita bugar setiap hari ya. Kemudian yang ketiga, olahraga. Jadi olahraga itu salah satu dari aktivitas. Jadi kalau olahraga itu fungsinya dia terencana, terstruktur, berulang, dan memang ada tujuannya untuk meningkatkan prestasi. Artinya ada prestasi itu dalam arti misalnya ikut tanding, ikut lomba gitu ya. Contohnya di sini misalnya ikut klub futsal gitu, atau ikut klub badminton gitu, atau poli gitu. Kalau di tempat ibu tuh remaja-remaja itu aktifnya di poli. Jadi semua dari mulai yang umur 6 tahun sampai anak SMA itu sangat aktif poli karena memang ada klubnya di ya. Jadi nah itu bagian dari olahraga. Nah kalau kita aktif berolahraga ini dan kita bisa ikut turnamen-turnamen, artinya akan meningkatkan prestasi ya. Oke, di sini ada yang sudah rajin berolahraga atau ikut klub, mungkin biasanya anak cowok itu ikut klub futsal gitu ya. Ada? Ada. Ya, berarti olahraganya udah baik ya itu kalau sudah biasanya teratur, ada jadwal latihan gitu ya. Oke. Nah, dan yang terakhir ada olahraga rekreasi. Ini memang tidak terpisah, jadi biasanya tetap aja olahraga, tapi masuk dalam bagian olahraga. Itu contohnya ini, menari, koreografi gitu ya. Jadi adik-adik kalau Bu, saya senang tuh ikut lihat-lihat ngikutin dari boy band ini misalnya, diikutin tarinya atau apanya gitu ya. Itu bisa termasuk dalam olahraga, jadi dia olahraga rekreasi ya. Tapi memang perlu diperhatikan waktunya, jangan misalnya lagunya hanya 5 menit saya udah cukup, enggak, tapi harus disesuaikan tadi dengan waktu. Jadi kita juga bisa melakukan olahraga jenis yang seperti itu. Oke, nah kalau saya remaja Bu, perlu nggak sih saya olahraga padahal saya berat badannya normal? Kemudian saya Bu masih kurang berat IMT-nya, berat badannya, apa perlu olahraga juga? Nah, adik-adik kan remaja itu memang sebenarnya masih pada tahap pertumbuhan. Tapi pertumbuhan itu bukan berarti melebar gitu ya, seperti yang disampaikan di iklan gitu ya. Jadi adik-adik itu diharapkan pertumbuhannya ke atas, karena memang adik-adik masih bisa mencapai tinggi badan maksimal. Nah, salah satu cara agar mendapatkan tinggi badan maksimal itu adalah dengan berolahraga, latihan fisik, jumping jam gitu misalnya, atau lompat tali gitu ya. Itu bagian dari adik-adik untuk memaksimalkan tinggi badan, terlepas nanti juga dari asupan. Nah, sayangnya memang adik-adik ini banyak yang, contohnya di gambar ini, pengaruh gadget ini akhirnya terbiasa banyak duduk, kemudian kurang aktivitas, akhirnya terjadilah yang di bawahnya obesitas. Tapi kemudian ada juga nih adik-adik nih yang misalnya melihat idolanya, tapi karena melihat idolanya langsing, jadi pengen olahraga, padahal sebenarnya berat badannya normal. Jadi dia tujuan olahraganya itu ingin terus menurunkan berat badan. Nah, itu yang sering terjadi pada adik-adik nih, atau misalnya ada adik-adik di sini di sekolah kena bully misalnya, bilang berbagai kelakar di masa remaja itu kan bilang kalau kita sudah memiliki berat badan lebih salah, kurang juga. Jadi ada yang dia jadi obes, ada yang malah lebih kurus. Jadi itu yang terjadi di remaja. Karena memang tadi body image
Jadi sudah mulai berpikir, saya badannya harus bagus. Nah, kadang tolak ukur olahraganya salah. Jadi melihat idola. Oke. Nah, apa yang harus saya lakukan kalau saya dengan tujuan-tujuan tertentu dari beraktivitas fisik itu? Nah, yang bisa adik-adik lakukan, solusinya untuk remaja adalah pilih jenis latihan fisik yang kamu sukai. Jadi kalau bicara aktivitas fisik itu kita sudah selesai. Aktivitas fisik sehari-hari itu adik-adik silahkan mau bantu ibu ngepel, mau nyapu, itu sudah bisa adik-adik lakukan. Tapi yang perlu ditambahkan adalah latihan fisik. Nah, latihan fisik itu tadi ya kayak berjalan jogging, bersepeda, kemudian berenang gitu. Atau sekarang itu banyak workout yang adik-adik bisa contoh gitu. Di YouTube itu banyak workout yang misalnya 1 set 10 menit, kemudian dikali 3 set udah ada 30 menit. Jadi bisa digunakan. Dan memang pilih yang disukai ya, jangan paksakan diri gitu. Jadi adik-adik, aduh saya mau kurus, saya harus ikut senam. Aku mau kurus, aku ikut nge-gym. Nah, tapi ternyata setelah pulang dari gym lemas, malah kecapean gitu. Itu tidak boleh juga. Jadi memang harus ya. Akhirnya nanti kalau udah kayak gitu malas olahraga lagi, malas lagi. Nah, lakukan latihan fisik yang terjadwal dan sesuaikan dengan tujuan latihan. Apa sih tujuan latihannya? Misalnya adik nih ingin menurunkan berat badan, sesuaikan aktivitasnya. Kalau berat badannya masih sangat obes, masih pada tahap obesitas, berarti latihan yang sedang dulu, misalnya berjalan kaki tuh keliling kompleks dulu, jangan langsung jogging misalnya, atau jangan langsung lompat tali, malas pasti. Nah, kalau adik-adik yang berat badannya kurang, berarti apa aktivitas fisiknya? Lakukan latihan beban. Latihan beban itu seperti apa? Mengangkat beban. Nah, kalau ibu tuh ada barbelnya gitu ya. Kalau adik-adik mungkin bisa pakai aqua botol diisi, terus itu diangkat. Jadi pakai untuk di workout, pakai beban. Itu bisa dilakukan untuk adik-adik yang kurang berat badannya, tapi memang gizinya juga harus dipenuhi ya, jangan sampai udah kurang berat, status gizinya kurang, kemudian olahraga, tapi ternyata makannya juga kurang. Nah, itu nanti turun lagi berarti. Nah, yang berikutnya adalah konsisten minimal 30 menit per hari. Jadi bukan hanya untuk yang mau turun berat badan yang 30 menit ini, tapi semua kita harus melakukan itu untuk meningkatkan kebugaran dan minimal dengan range 3-5 kali per minggu. Jadi tetap juga harus ada waktu istirahat 2 hari. Dimana di waktu istirahat itu biasanya otot-otot akan relaksasi lagi untuk siap melakukan latihan. Dan terakhir, variasikan. Jadi biar kita nggak bosan. Jadi variasikan itu dalam arti misalnya, kalau hari Minggu saya sepedaan. Kalau Senin saya libur dulu, biasanya banyak tugas dari sekolah. Hari Selasanya saya sore-sore jogging, atau misalnya saya keliling kompleks. Kalau jalan kan biasanya dihitung minimal 10.000 ke langkah. Jadi bisa divariasikan, karena kalau tidak divariasikan nanti adik-adik nggak bisa gitu. Jadi akhirnya cuma seminggu, 2 minggu.